pesona lima watak pendiam yang justru menjadi pusat perhatian. Tak sedikit orang dengan watak pendiam, tak banyak berkata-kata, tapi entah mengapa aura mereka terkadang begitu kuat. Kehadirannya seolah menyihir siapapun yang ada di sekitarnya. Mereka hanya diam, sikapnya tenang, tapi meninggalkan kesan yang dalam. Seolah tanpa harus berbicara pun, mereka bisa menguasai ruangan. Dalam dunia supranatural, ada satu rahasia yang sering dilupakan banyak orang. Diam bukan berarti lemah. Justru dalam keheningan tersimpan kekuatan yang luar biasa besar. Dalam ilmu kejawen dan ajaran kasepuhan Jawa, laku diam atau tapa bisu bukan sekedar bentuk keheningan biasa. Itu adalah jalan spiritual menuju kekuatan batin sejati. Banyak ajian sakti, ilmu linuhung, dan warisan leluhur diturunkan melalui ritual, diam, tirakat, hingga puasa kata. Dalam kesunyian itulah, seseorang bisa mendengar suara alam semesta dan memahami bahasa semesta yang tak diucapkan. Mereka yang mampu menguasai dirinya, yang bisa menahan ucapan dan emosinya, diyakini oleh para bini sepuh sebagai orang yang berpotensi menguasai dunia. Sebab ketenangan adalah kekuatan yang tak tergoyahkan. Tak heran, orang-orang pendiam seringkali menyimpan karisma yang justru membuat mereka sulit untuk dilupakan. Tanpa perlu bersuara lantang, mereka tetap jadi pusat perhatian. Tanpa usaha yang berlebihan, mereka justru memikat seperti energi yang tak kasat mata, tapi nyata dan terasa adanya. Berikut ini adalah 5 watak pendiam yang konon selalu berhasil menarik perhatian bahkan tanpa mereka sadari. Mereka seperti memiliki aura alami yang memancar dari dalam jiwa. Siapa tahu salah satunya adalah Anda. Simak baik-baik. Pertama, watak wicaksana, si bijak yang menenangkan. Orang dengan watak ini dikenal tenang, dewasa, dan tak mudah terpancing emosi. Tapi justru itulah sumber kekuatan mereka. Di tengah dunia yang penuh hiruk-pikuk dan emosi yang mudah meledak, ada satu watak manusia yang berbeda. Mereka hadir dalam diam, bertindak dengan tenang, dan menghadapi masalah dengan kepala dingin. Tak banyak bicara, tapi kata-katanya menyejukkan. Tak terburu-buru, tapi langkahnya selalu pasti. Dalam primbon Jawa, watak seperti ini sering ditemukan pada mereka yang lahir dengan weton Senin Legi atau Kamis Pahing. Kombinasi neptu dari hari dan pasaran mereka membentuk keseimbangan energi batin yang sangat kuat. Mereka cenderung memiliki jiwa yang bijaksana, pembawaan yang teduh, dan intuisi yang tajam. Konon, orang dengan weton ini dianugerahi kecerdasan spiritual dan ketajaman rasa, sebuah warisan dari leluhur Jawa yang penuh nilai laku dan tirakat. Neptu mereka menghasilkan getaran halus yang membuat mereka sangat cocok menjadi penasihat, guru kehidupan, atau bahkan pemimpin spiritual yang dihormati banyak orang. Dalam dunia kejawen, mereka disebut sebagai penjaga keseimbangan karena mampu meredam konflik dan membawa ketenangan kemanapun mereka pergi. Diam mereka menyimpan kekuatan yang memancar dalam bentuk rasa aman dan wibawa alami. Orang lain merasa nyaman berada di dekat mereka, seolah sedang dilindungi oleh energi tak kasat mata. Wajahnya boleh biasa saja, tapi auranya luar biasa. Mereka tak butuh banyak bicara untuk didengar. Tak perlu bersinar terang untuk menjadi pusat perhatian. Karena dalam dunia yang bising, justru yang tenanglah yang paling dicari. Jika Anda atau orang terdekatmu lahir pada weton ini,
Jangan heran bila sering dimintai nasihat, dijadikan sandaran, atau dipercaya meski belum lama dikenal. Kedua, watak Kanti, si misterius yang memikat. Ada sebagian orang yang tak perlu tampil mencolok, namun kehadirannya langsung terasa. Mereka tak banyak bicara, sorot matanya menyimpan rahasia, tatapannya tajam, langkahnya tenang, dan sikapnya seringkali membuat orang bertanya-tanya, siapa mereka sebenarnya? Dalam primbon Jawa, mereka yang lahir pada Sabtu Wage atau Rabu Kliwon dikenal memiliki watak yang penuh misteri. Neptu dari weton ini membentuk kepribadian yang pendiam, sensitif, dan memiliki intuisi tajam, seolah bisa membaca suasana atau perasaan orang lain tanpa harus bertanya. Mereka bukan tipe yang membuka diri dengan mudah. Justru karena itulah, daya tarik mereka begitu kuat. Orang dengan watak seperti ini makin diam, makin ingin dikenali. Mereka tak memaksa untuk disukai, tapi justru banyak yang diam-diam terpikat. Aura mereka halus namun memikat, seperti aroma kemenyan yang samar tapi menusuk indera penciuman. Dalam dunia supranatural, orang-orang berweton Sabtu Wage dan Rabu Kliwon sering disebut memiliki tirakat alami. Mereka membawa getaran yang tidak semua orang bisa pahami. Kadang terlihat biasa saja, tapi saat berbicara, ada kedalaman makna yang membuat orang terdiam dan merenung. Mereka sering menjadi tempat curhat, tempat bernaung, bahkan seringkali dianggap memiliki daya batin yang kuat, walau tidak mereka sadari sendiri. Pesona mereka bukan dari penampilan luar, tapi dari dalam yang lahir dari energi batin dan spiritual yang tajam. Mereka bisa membuat orang betah berada di dekatnya, meski tak tahu persis alasannya. Weton ini membawa pesona yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Pesona yang tidak bisa dibeli atau dipelajari, tapi sudah menjadi bagian dari dirinya sejak lahir. Ketiga, watak Ksatria, pendiam tapi penuh tanggung jawab. Di alam ini, ada tipe orang yang mungkin tidak banyak bicara, tidak suka mencari perhatian, tapi sekali kamu mengenalnya, kamu tahu dia adalah seseorang yang bisa dipercaya sepenuhnya. Pembawaannya tenang, wajahnya teduh, tutur katanya pelan. Namun begitu ia berbicara soal nilai atau tanggung jawab, nadanya berubah tegas, tak berapi-api, tapi penuh keyakinan. Orang-orang yang lahir pada weton Selasa Pon atau Minggu Legi dikenal memiliki watak seperti ini. Dalam primbon Jawa, mereka sering disebut membawa watak Ksatria, bukan karena mereka keras, tapi karena keteguhan hati dan loyalitasnya yang luar biasa. Mereka tidak suka basa-basi, tak hobi menjilat, tapi justru itulah yang membuat mereka dihormati. Mereka menepati janji, konsisten dalam tindakan, dan selalu hadir ketika dibutuhkan. Dalam ilmu kejawen, mereka ini dipercaya memiliki aura aji sejati, yaitu karisma murni yang tak perlu dipamerkan. Tanpa banyak gaya, mereka sudah membawa wibawa. Tanpa harus menjadi pusat perhatian, keberadaan mereka tetap diperhitungkan. Aura ini berasal dari laku batin yang bersih, hati yang jujur, serta prinsip hidup yang tidak mudah dibelokkan oleh keadaan. Bukan karena omongan manis atau pencitraan, tapi karena ketekunan, kejujuran, dan sikap setia kawan yang benar-benar tulus dari hati. Mereka adalah sosok yang bisa diandalkan dalam masa sulit. Saat banyak orang pergi, merekalah yang tetap tinggal. Saat janji tinggal kata-kata, merekalah yang menunjukkan makna sejati dari komitmen. Mereka juga dikenal rajin, pekerja keras, dan tidak mudah mengeluh. Dalam keheningan mereka, tersimpan kekuatan batin yang membuat orang lain merasa aman. Bagi orang-orang terdekatnya,
Sosok berweton ini sering dianggap sebagai penjaga, pelindung, sekaligus pembimbing yang setia. Weton ini memiliki energi kesatria dalam darahnya. Kekuatannya bukan pada suara, tapi pada tindakan yang nyata dan niat yang tulus. Mereka adalah permata langka yang makin sulit ditemukan. Keempat, watak Mandito, si pendiam spiritual. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang pembawaannya begitu tenang, tapi kehadirannya terasa dalam? Orang yang mungkin hanya tersenyum kecil saat diajak bicara, tapi entah mengapa, setiap gerak-geriknya seperti membawa pesan dari dimensi lain. Mereka ini bukan orang sembarangan. Mereka bukan hanya pendiam. Mereka adalah perenung yang terhubung dengan alam yang lebih dalam. Dalam primbon Jawa, orang yang lahir di weton Kamis Wage atau Senin Kliwon dipercaya memiliki aura spiritual yang kuat. Mereka cenderung hidup sederhana, menjauh dari hiruk-pikuk duniawi. Namun justru karena itulah mereka memancarkan kekuatan batin yang sulit ditandingi. Mereka jarang bicara, tapi bila sudah angkat suara, kata-katanya seperti menembus langsung ke hati. Mereka memahami hal-hal yang tak terlihat, memiliki kepekaan terhadap energi, dan terkadang mampu merasakan apa yang tak dirasakan orang lain. Dalam kejawen, mereka dianggap sebagai jiwa tua roh sepuh yang telah melalui banyak laku dalam kehidupan-kehidupan sebelumnya. Tak heran bila sejak muda mereka sudah tampak beda, seolah memiliki kebijaksanaan yang melampaui usianya. Mereka seperti guru yang tak bersuara, membimbing bukan lewat petuah panjang, tapi lewat ketenangan, ketulusan, dan getaran energi yang mereka pancarkan. Mereka hadir sebagai penyejuk di tengah panasnya dunia. Sosok yang diam-diam menenangkan, bahkan hanya dengan duduk di sampingmu. Karisma mereka bukan dari jabatan atau prestasi duniawi, tapi dari koneksi batin dengan alam semesta, dengan leluhur, dengan energi langit dan bumi. Banyak dari mereka memiliki kemampuan alami dalam hal intuisi, mimpi yang tajam, atau kepekaan terhadap tanda-tanda gaib. Tak jarang, mereka menjadi tempat datang bagi orang yang sedang bingung, gelisah, atau butuh arah. Meskipun mereka sendiri sering tidak sadar bahwa diri mereka memancarkan energi penyembuh. Di balik kesederhanaannya, tersembunyi kekuatan besar yang tidak semua orang mampu miliki. Kelima, watak Tirakat, si pendiam yang penuh tua. Di balik wajah yang tampak sederhana, ada kekuatan besar yang tidak terlihat oleh mata biasa. Mereka ini bukan tipe yang senang tampil di depan, tapi setiap kehadirannya seperti membawa angin yang berbeda. Tenang, namun berwibawa. Diam, namun terasa dalam. Dalam primbon Jawa, mereka yang lahir di weton Jumat Pon atau Selasa Kliwon dikenal sebagai pribadi yang memilih hidup dengan penuh kesadaran. Mereka sering menjauh dari gemerlap duniawi, memilih jalan yang lebih sunyi, namun bermakna. Bukan karena mereka tidak mampu bersaing di dunia ramai, tapi karena jiwanya cenderung condong pada laku batin dan spiritualitas. Mereka menjalani hidup seperti laku Tirakat, menahan diri, mengolah batin, dan mendekat pada sang sumber. Dalam budaya kejawen, orang-orang seperti ini diakini memiliki isi atau tuah, yaitu energi gaib yang muncul bukan dari warisan darah, melainkan dari hasil laku prihatin yang dijalani dengan tulus dan konsisten. Mereka bukan tipe yang memikat dengan kata-kata manis atau tampilan mencolok, tapi kehadirannya membawa ketenangan, kekuatan, dan pesona yang sulit diabaikan. Banyak yang merasa nyaman, bahkan tak sadar sedang mencari perlindungan dalam diamnya. Mereka sering jadi tempat bertanya, tempat bersandar,
atau bahkan dijadikan panutan meskipun mereka sendiri jarang menunjukkan keinginan untuk memimpin. Karena energi mereka memancar alami, bukan dibuat-buat. Dalam dunia spiritual Jawa, orang-orang ini dipercaya memiliki keterhubungan dengan alam halus. Mereka bisa menjadi perantara alam gaib, bukan dengan kesombongan, tapi dengan kerendahan hati. Tirakat yang mereka jalani membuka gerbang batin yang membuat mereka lebih peka terhadap petunjuk alam. Mimpi yang membawa pesan atau bahkan kekuatan untuk menyembuhkan secara energi. Jika kamu termasuk yang lahir pada Jumat Pon atau Selasa Kliwon, kamu mungkin telah membawa tuah dalam dirimu sejak lahir. Sebuah energi warisan leluhur yang makin kuat seiring kedewasaan jiwamu. Tapi ingat, kekuatan itu bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk menjaga, membimbing, dan membawa keseimbangan dalam kehidupan. Itulah 5 watak pendiam berdasarkan primbon Jawa yang justru menjadi pusat perhatian. Tak selalu yang bersuara lantang yang memimpin. Kadang, dalam diam seseorang menyimpan karisma dan energi besar. Apakah weton kelahiranmu termasuk salah satunya? Atau kamu pernah mengenal orang seperti ini? Tulis di kolom komentar.